Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marokap doa Tuhamu salagan angka askia kanaya Rizka Harahap dengan NIM 24020046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum perdata internasional dengan hukum adat saya, yaitu hukum adat Mandailing, khususnya dalam konteks pembagian harta warisan yang melibatkan unsur asing. Nah, landasan hukum. Hubungan antara hukum perdata internasional dan hukum adat Mandailing diatur dalam beberapa landasan hukum. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang mengakui keberadaan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Nah, yang kedua, pasal 131 dan 163 IS yang membagi penduduk Indonesia ke dalam golongan-golongan dengan sistem hukumnya masing-masing, termasuk hukum adat. Nah, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang relevan dalam menentukan status personal seseorang. Dan yang terpenting, pasal 16 dan 18 AB yang mengatur tentang pilihan hukum dan status personal dalam hukum perdata internasional. Asas-asas HPI yang relevan. Nah, dalam kasus yang menyangkut hukum adat Mandailing dan unsur asing, beberapa asas HPI yang berperan penting adalah yang pertama, asas nasionalitas atau lex patriae, status personal seseorang mengikuti hukum kewarganegaraannya. Asas domisili atau lex domisili, yaitu hukum tempat tinggal tetap seseorang yang berlaku. Yang ketiga, asas lex rei sitai, harta benda tidak bergerak tunduk pada hukum di mana benda itu berada. Yang keempat, asas renvoy, pengalihan kembali kepada sistem hukum lain ketika terjadi konflik hukum. Nah, asas-asas ini yang akan menjadi pedoman ketika terjadi persinggungan antara hukum adat Mandailing dengan hukum adat asing. Nah, karakteristik hukum adat Mandailing. Hukum adat Mandailing memiliki karakteristik khusus dalam pembagian harta warisan. Sistem kekerabatannya adalah patrilineal, di mana garis keturunan ayah yang diutamakan dalam pembagian warisan. Anak laki-laki mendapat porsi lebih banyak dan anak perempuan mendapat bagian yang disebut indung-indungan. Prinsip Hamoraon Hagabeon Hasa Ngapon, kekayaan, keturunan, dan kehormatan menjadi filosofi dasar. Nah, contoh kasusnya, mari kita libatkan contoh kasusnya, seperti kasus Bapak Ahmad, seorang keturunan Mandailing yang telah menjadi warga negara Malaysia, meninggal dunia. Ia meninggalkan harta berupa tanah pusaka yang berada di Panyabungan Mandailing Natal, rekening bank di Malaysia, dan 3 orang anak, yaitu 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, berdasarkan asas lex rei sitai, tanah pusaka di Mandailing tunduk pada hukum Indonesia, khususnya hukum adat Mandailing. Namun, karena Bapak Ahmad berstatus warga negara Malaysia, berlakulah asas nasionalitas. Di sini terjadi konflik hukum. Apakah menggunakan hukum Malaysia atau hukum adat Mandailing? Nah, berdasarkan pasal 16 AB dan prinsip pengakuan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, serta karena harta tidak bergerak berada di Indonesia, maka pembagian tanah pusaka dapat menggunakan hukum adat Mandailing dengan catatan tidak melanggar ketertiban umum. Sementara rekening di Malaysia akan mengikuti hukum Malaysia atau berdasarkan pilihan hukum yang dibuat oleh pewaris. Nah, jadi hubungan antara hukum perdata internasional dan hukum adat Mandailing menunjukkan adanya pluralisme hukum yang harus diselesaikan dengan asas-asas
hukum perdata internasional. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kewarganegaraan, lokasi harta, dan prinsip ketertiban umum dalam memutuskan hukum mana yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.